Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita lanjutkan pengajian tafsir surah Fatir. Maka silakan dilihat pada halaman 437 surah Fatir ayat 19 sampai 30. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang dapat dibaca dua bacaan. Yang pertama pada ayat 25 ya, rusuluhum, sebagaimana biasa sinnya boleh disukun rusuluhum. Kemudian pada ayat 26 akhadtu, zal ketemu ta boleh idgham akhadtu. Kemudian tadi ada juga mim ketemu mim pada ayat 28 ya, wal an'ami mukhtalifun boleh idgham wal an'am mukhtalifun. Tapi panjangnya ini jadi panjang Pak, 6 harakat ya. Wal an'am mukhtalifun begitu. Kemudian tampaknya sudah cukup, dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Fatir ayat 19, wa ma yastawi, dan tidaklah sama al-a'ma orang buta, wal basir, dan orang melihat. Maksudnya di sini bukan buta mata, Pak, tapi buta hati. Karena yang dimaksud oleh Allah di sini orang mukmin dengan orang kafir itu tidak sama. Orang kafir itu ibarat a'ma, orang buta. Orang mukmin itu ibarat al-basir, orang yang melihat. Orang buta susah berjalannya, bisa ketabrak dan sebagainya, tidak tahu di mana selokan dan sebagainya, bahaya. Nah, orang kafir juga begitu, penuh dalam kebahayaan. Tapi kalau orang beriman selamat karena agamanya jelas menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya bahwa a'ma di sini bukan buta mata tapi buta hati? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang lain ta'mal qulubul lati fis sudur.
Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar, bukan buta mata, walakin ta'mal qulub, tetapi buta hati, allati fi sudur, yang ada pada dada manusia. Nah, jadi ini Allah bicara tentang buta batin, yaitu buta hatinya. Sama dengan ketika Allah mengatakan orang kafir najis, surat Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najas. Orang musyrik najis, ini bukan najis zahirnya, tapi batinnya. Karena dalam hatinya isinya kekafiran, maka najis. Tapi kalau badannya ya tidak najis. Kita salaman sama orang kafir ya tidak jadi najis tangan kita. Wala, dan tidak pula adz-dzulumat, kegelapan-kegelapan, kesesatan-kesesatan, wala nur, tidak pula sinar, tidak sama. Dan di sini Allah katakan dzulumat, kegelapan-kegelapan, banyak ya. Tapi kalau an-nur, sinar, satu. Allah tidak mengatakan anwar, sinar-sinar. Kenapa? Karena kebenaran cuma satu, tapi kesesatan banyak. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, banyak sekali. Tapi kebenaran cuma satu, yaitu Islam. Walal dhillu, tidak pula naungan, walal harur, tidak pula panas. Jadi artinya naungan dengan panas itu berbeda. Maka maksudnya Allah adalah sebagaimana ini semua tidak sama, demikian juga mukmin dengan kafir tidak sama. Orang mukmin itu hidupnya jelas, berada di atas agama yang jelas, aturan yang jelas. Orang kafir itu hidupnya tidak jelas, gerambiang. Allah mengatakan wa ma yastawi, dan tidak pula sama al-ahya, orang-orang yang hidup, wala tidak pula al-amwat, orang-orang yang mati. Ini sama maksudnya. Orang-orang hidup, orang-orang beriman, orang-orang mati, orang-orang kafir. Rasulullah juga menggambarkan semacam ayat ini dalam hadis yang sahih yang berkaitan dengan zikir. Rasulullah bersabda, "Matsalul baitil ladzi yadhkurullahu fihi", perumpamaan rumah yang di dalamnya digunakan untuk zikir, wal baitil ladzi la yadhkurullahu fihi, dengan rumah yang tidak ada zikirnya, matsalul hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bandingkan dengan orang mati, nggak bisa dibandingkan. Orang hidup manfaatnya banyak. Panjenengan hidup bisa memijat orang yang sakit, bisa memberi makan orang yang kelaparan, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau orang mati nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, maka maksud dari ayat ini adalah bahwa orang-orang beriman itu banyak manfaatnya, sementara orang-orang kafir itu tidak ada manfaatnya. Seandainya mereka punya manfaat, maka manfaatnya itu tidak sampai di akhirat, tapi hanya di dunia saja, tidak akan ada bekasnya besok di akhirat. Kemudian Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu yusmi'u, menjadikan mendengar mayyasha, orang-orang yang Dia kehendaki. Mendengar di sini maksudnya mendengar hidayah kemudian masuk ke hati. Nah, itu yang menjadikan seperti itu Allah. Tapi kalau hanya mendengar telinga saja tapi tidak masuk ke hati, nah itu Nabi Muhammad juga bisa. Sehingga maksud ayat ini adalah yang memberi hidayah itu hanya Allah, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta, surat Qasas ayat 28. Sesungguhnya kamu wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yaitu maksudnya Abu Talib paman kamu. Walakinnallaha yahdi man yasha, Allah itu yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ini maksud yusmi, memperdengarkan, yaitu memperdengarkan sampai masuk ke hati sehingga dia menerima ajaran Islam. Allah mengatakan, wa ma anta, dan tidaklah engkau wahai Nabi bimusmi'in, orang yang bisa memperdengarkan, menjadikan mendengar, man fil kubur, orang yang ada di kubur, orang mati. Ini maksudnya orang kafir. Orang kafir itu diibaratkan seperti orang yang ada di kuburan. Kita teriak sekeras apapun nggak ada gunanya, karena mereka sudah mati. Namanya orang sudah mati tidak mendengar apa-apa. Kita tawari es krim nggak akan dia bangun, nggak akan pocongannya itu bangkit, karena memang tidak mendengar sama sekali. Nah, orang kafir juga begitu. 1000 dalil masuk ke telinga mereka, tapi langsung keluar lagi, tidak menancap ke dalam hati, sehingga tidak ada gunanya sama sekali mereka diberikan dalil apapun, karena sudah kerasnya hati mereka. Karena itu kaum muslimin, pelajaran yang dapat kita ambil dari sini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mendapatkan karunia Allah,
yaitu masuk Islam ini. Surat Yunus ayat 58 Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Rasul, hanya dengan karunia Allah yaitu Islam dan hanya dengan rahmat Allah yaitu Quran, maka dengan dua itu hendaklah manusia berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan manusia. Maka kalau kita bahagia ketika dapat harta, maka kata Allah harus lebih bahagia karena dapat Islam. Lebih bahagia karena dapat Quran. Sudah bisa membaca Quran, sudah bisa mempelajari maknanya Al-Quran, mentadabburi Quran. Ini sesuatu yang sangat besar sekali nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, Allah mengatakan, in anta, tidaklah engkau wahai Nabi, illa nadhir, kecuali pemberi ancaman saja. Artinya kewajibanmu cuma menyampaikan, tidak memaksa. Memaksa nggak bisa. Karena orang itu kalau tidak dapat hidayah, meskipun dia sudah memahami tapi tidak akan mengikuti. Makanya doa yang kemarin kita bahas, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Minta kepada Allah supaya bisa melihat kebenaran dan bisa mengikuti kebenaran. Abu Thalib itu melihat kebenaran tapi enggak mengikuti. Sehingga ketika mati masih mengatakan huwa ala millati abi. Dia masih mengikuti ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah kepada berhala. Na'udzubillah. Kemudian Allah katakan, inna, sesungguhnya kami Allah arsalnaka, kami mengutus engkau wahai Nabi bil haqqi, dengan kebenaran, yaitu Islam ini, basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi ancaman. Maksudnya memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Yang dimaksud nadhir, mengancam, yaitu mengancam orang-orang kafir akan masuk neraka kecuali kalau mau tobat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka dari sini kita ambil pelajaran, Rasulullah tugasnya ini dua ini, basyiran wa nadhira. Sehingga beliau itu karena tugasnya dua ini, maka beliau memakai teori targhib wa tarhib. Targhib itu menghasung amal-amal yang baik supaya orang semangat melakukannya. Tarhib itu menakut-nakuti orang dari amal-amal yang buruk supaya ditinggalkan. Maka beliau kadang menggunakan metode targhib, kadang menggunakan metode tarhib. Saya kasih contoh bagaimana targhib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat jamaah ke masjid. Basyir, berilah kabar gembira, al-masya'ina fi dhulam, orang-orang yang selalu berjalan pada gelap gulita, ilal masajid, ke masjid-masjid, yaitu salat isya sama salat subuh, karena waktunya gelap. Diberi kabar gembira bin nurit tam yaumal qiyamah, mendapatkan sinar sempurna besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini targhib. Sekarang yang tarhib kayak apa? Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamu riba, 1 dirham saja kalau itu adalah uang riba, ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang padahal dia mengetahui bahwa itu riba, bahwa itu haram. Asyaddu indallah min 36 zanyah, lebih dahsyat di hadapan Allah daripada 36 kali berzina. Diingat-ingat apa ya? 36 kali berzina. 1 kali zina aja sudah kita ngeri sekali, apalagi 36. Lah di sini Rasulullah mengatakan 1 dirham. 1 dirham itu dulu 1/10 dinar. Kalau 1 dinar sekarang 4 juta, berarti 1 dirham sekarang kira-kira 400.000. 400.000 riba kamu makan, maka lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali zina. Kalau begitu saya ribanya 50.000 saja, sama aja. Ini maksudnya sedikit apapun riba kamu makan, maka dosanya besar. Ini metode tarhib, membuat orang takut. Sebagaimana di sini basyiran wa nadhira. Basyir memberi kabar gembira, amal-amal yang baik-baik. Nadhira memberikan ancaman, amal-amal yang buruk-buruk. Allah mengatakan wa im min ummatin, dan tidaklah setiap umat itu illa kecuali khala telah lewat fiha pada mereka nadhirun, pengancam. Maksudnya pengancam ini adalah nabi. Jadi maksudnya setiap umat yang sudah lewat-lewat
itu sudah dikirimi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi yang memberikan ancaman kepada mereka. Ini maksudnya Allah sebenarnya apa? Menakut-nakuti orang-orang kafir Quraisy. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kamu saya kirimi nabi namanya Nabi Muhammad. Kalau kamu mendustakan beliau, maka ingat umat-umat terdahulu itu juga sudah dikirimi nabi. Terus mereka mendustakan, terus dihancurkan oleh Allah. Jadi ini berita tapi maksudnya ancaman. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Umat-umat dulu sudah ada nabi-nabi yang dikirim, kemudian mendustakan, kemudian dihancurkan. Nah, maka maksudnya Allah ambil pelajaran, jangan sampai engkau dihancurkan sebagaimana umat-umat terdahulu. Karena itu dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya hendaklah kita mengambil pelajaran dari kejadian yang lalu. Jangan sampai kejadian yang lalu terulang pada kita. Rasulullah bersabda, la yuldaghul mu'min, tidak boleh seorang mukmin itu disengat min juhrin, dari satu lubang, marratain, 2 kali. Enggak pantas. Sudah tersengat di lubang itu, nyoba lagi sehingga tersengat lagi, berarti enggak ngambil pelajaran. Nah, kita disuruh ngambil pelajaran sehingga apa yang terjadi di masa lalu, yang keburukan-keburukan jangan sampai berulang pada kita lagi umat akhir zaman ini. 25. Wa iyyukadzibuka, dan jika mereka mendustakan engkau wahai Nabi, faqad, maka sungguh kadzdzaba, telah mendustakan juga alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Ini ayat-ayat seperti ini disebut ayat-ayat tasliyah. Tasliyah itu artinya menghibur, Pak. Karena Rasulullah itu susah ketika berdakwah, didustakan, susah. Dan ini menunjukkan manusiawinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya manusia bisa senang, bisa susah. Nah, Rasulullah juga begitu. Sebelum jadi nabi dipuji-puji al-amin, orang terpercaya. Begitu mendakwahkan Islam dikatakan orang gila, penyihir, penipu dan sebagainya. Nah, beliau susah. Maka Allah mentasliyah, menghibur beliau. Tidak usah susah. Kenapa tidak usah susah? Nih sebabnya, jangan susah. Kenapa? Ja'atuhum, telah datang kepada mereka rusuluhum, utusan-utusan mereka, maksudnya rasul-rasul yang dikirim kepada mereka, bil bayyinati, dengan bukti-bukti, maksudnya mukjizat-mukjizat, wa bizuburi, dan dengan kitab-kitab, wa bil kitabil munir, dan dengan kitab yang terang. Jadi para rasul itu membawa 3. Yang pertama apa? Al-bayyinat, bukti, mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan. Disebut mukjizat karena menyebabkan orang yang mendustakan itu tidak bisa mendustakan. Enggak punya bukti untuk mendustakan. Karena sudah ada bukti bahwa beliau seorang nabi betul. Misalnya Nabi Musa melempar tongkat menjadi ular. Nah, ini jadi bukti bahwa beliau seorang nabi. Karena selain nabi enggak bisa seperti itu. Dan ini setiap nabi mendapatkan mukjizat itu disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Ma minal anbiya min nabi", tidak ada seorang nabi pun illa waqad u'tiya minal ayat, kecuali dikasih mukjizat, ma mithluhu amana alaihil bashar, yang menyebabkan manusia itu harus beriman, enggak bisa menolak lagi. Karena sudah cetawelo-welo buktinya bahwa dia seorang nabi. Orang kafir Quraisy mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau bulan ini bisa kamu belah jadi 2, kami beriman. Berarti kamu nabi betul." Akhirnya terbelah jadi 2, didoakan oleh Nabi, dikabulkan oleh Allah. Tapi mereka mengatakan, saharana Muhammad, Muhammad menyihir mata kami. Ini bulannya enggak terbelah. Ini dasar orang kafir seperti itu. Padahal itu adalah apa? Mukjizat yang betul-betul mukjizat. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, menunjukkan semua nabi sudah membawa bayyinat. Terus yang kedua, mereka membawa az-zubur, kitab-kitab. Yang dimaksud kitab-kitab adalah ayat-ayat yang sudah disebutkan pada kitab-kitab sebelumnya. Misalnya Quran ini, Pak. Isinya Quran itu sudah mewakili Taurat Injil. Karena isinya Taurat Injil itu sebagiannya dimasukkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah dalam Quran. Paham nggih? Nah, maka Rasulullah SAW itu juga membawa zubur, membawa kitab-kitab yang terdahulu, yaitu ayat-ayat yang isinya sama dengan ayat-ayat terdahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam
hadis yang sahih. Beliau mengatakan, saya diberi oleh Allah sebagai ganti dari Taurat 7 surat yang panjang. Ada kemiripannya isinya. Saya diberi oleh Allah sebagai ganti kitab Zaburnya Nabi Dawud, surat-surat mi'in, surat yang di atas 100, 105, 110, 200. Dan saya diberi oleh Allah sebagai ganti dari kitab Injil, surat-surat Mathani, yaitu di bawah 100, ya, 90, 80. Dan saya dikasih tambahan surat-surat mufassal, surat-surat pendek dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas. Ini hadis riwayat Tabarani sahih, menunjukkan bahwa Quran ini sudah mewakili kitab-kitab terdahulu. Adapun Al-Kitabil Munir, kitab yang bersinar, yaitu yang memberikan penjelasan yang jelas, itu maksudnya adalah kitab yang dibawa oleh masing-masing nabi. Kitabil Munirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran. Kitabil Munirnya Nabi Isa Injil. Kitabil Munirnya Nabi Musa Taurat. Jelas ya? Nah, isinya Taurat itu juga mewakili kitab-kitab sebelumnya. Isinya Injil mewakili kitab-kitab sebelumnya. Nah, maka semuanya sama isinya, yaitu isinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya semua nabi ajarannya satu. Wal anbiya auladu allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu ibunya beda tapi agamanya satu. Maksudnya apa? Syariatnya beda tapi akidahnya satu. Akidahnya mengesahkan Allah, satu Tuhan. Tidak ada trinitas, enggak ada ya, 3 Tuhan enggak ada. Itu semuanya bukan ajaran para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. 26. Summa kemudian akhadtu, saya menyiksa alladzina kafaru, orang-orang kafir. Fakaifa, maka bagaimana, kana adalah nakiri, pengingkaranku kepada mereka. Yang dimaksud pengingkaran ini adalah siksaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kalau mengingkari itu dengan cara apa? Menurunkan siksa. Ini berarti Allah mengingkari, kamu itu kafir, kasih siksa supaya mereka sadar. Nah, ini bisa dibaca panjang ya, nakiri boleh ya, ini tadi terlewat, nah, maka ini saya tambahkan. Pertanyaan ini, fakaifa kana nakir, lihatlah bagaimana pengingkaranku atau siksaku. Maksudnya siksaku sangat dahsyat. Jadi ini pertanyaan tapi maksudnya informasi. Bagaimana sih kondisi siksaanku kalau sudah turun? Maksudnya sangat dahsyat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain dengan kalimat berita, inna akhdahu alimun syadidun, Hud 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika, seperti itulah siksaan Allah idza akhadal qura, kalau menyiksa desa-desa atau kota-kota, wa hiya zalimah, dalam keadaan zalim yaitu syirik. Inna akhdahu, sesungguhnya siksaannya, alimun, menyakitkan, syadidun, dahsyat. Nah, ini menafsirkan kata-kata fakaifa kana nakir. 27. Alam tara, belumkah engkau mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah itu anzala minas samai, menurunkan dari langit, ma'an, air hujan. Sama artinya langit, padahal hujan tidak turun dari langit tapi turun dari awan. Nah, terus ayatnya ini gimana? Kenapa tidak diganti saja as-sahab, artinya awan? Karena dalam bahasa Arab sama itu semua yang di atas itu sama. Maka atap rumah kita ini disebut sama, awan disebut sama, langit juga disebut sama ya. Maka yang dimaksud di sini minas sama, dari langit, maksudnya dari awan, ma'an, air hujan. Fa akhrajna, lalu kami mengeluarkan bihi, dengan air hujan tadi, samaratin, beberapa buah, mukhtalifan, yang berbeda-beda, alwanuha, warna-warnanya. Maksudnya apa? Maksudnya ini kekuasaan Allah. Airnya satu, warnanya bisa bermacam-macam. Apakah kita bisa, Pak, bawa cat satu terus rumah kita warna-warni? Gak mungkin. Kalau kita pengen rumah kita warna-warni, catnya harus sesuai jumlah warna. Mau 5 warna, harus bawa 5 cat. Allah nggak perlu. Cuma ma'an, airnya satu, tetapi mukhtalifan alwanuha. Ketika tumbuh buah-buahan bermacam-macam. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang hijau. Ini kekuasaan Allah.
Apakah yang berbeda itu cuma warnanya saja? Tidak hanya warnanya, rasanya juga beda-beda. Ada yang pahit, ada yang kecut, ada yang manis. Nah, itu semuanya kekuasaan Allah. Nah, kenapa di sini nggak disebutkan tentang rasanya? Karena sudah disebutkan di ayat yang lain. Fil ukul. Surat Ar-Ra'd ayat 4. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Yusqa bima'in wahid. Dikasih hujan satu air. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Tapi rasanya berbeda-beda. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah Anda membuat dalam satu gelas dengan satu gula kemudian muncul aneka rasa? Nggak bisa. Nah, satu gelas ya pasti satu rasa. Kalau mau beraneka rasa harus berbagai macam gelas dan berbagai macam bahan. Nah, itu karena kita manusia tidak mampu seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah menunjukkan kekuasaannya. Kalau kamu nggak percaya saya kuasa, kok dilihat ini ya, alam semesta ini semuanya menunjukkan saya kuasa. Wa minal jibal, dan dari gunung-gunung itu ada judadun, ada jalan-jalan bidun yang putih warnanya. Wa humrun, ada juga yang merah. Mukhtalifun alwanuha, yang beraneka ragam warnanya. Wa gharabibu, dan hitam, sudun legam. Ini aslinya sudun gharabib, sudun hitam, gharabib legam. Tapi kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti ini biasa dalam bahasa Arab ya. Kalimatnya dibalik biasa ya. Gharabibu sud, itu aslinya sud gharabib, hitam legam. Kalau di Indonesia nggak ada ya, legam hitam nggak ada. Pasti apa? Hitam legam, ireng tuntang. Nah, maka sud ini hitamnya, irengnya, gharabib ini legamnya atau tuntangnya itu. Seperti perkataan orang Arab, aswad halik, aswad hitam, halik tuntang, ireng tuntang. Maka ini maksudnya dahsyat, menunjukkan dahsyatnya hitam. Nah, maka di sini saya tampilkan gambar nih. Ini ada satu gunung tapi aneka warna. Padahal gunungnya satu. Tapi tanah yang atas ini merah, bawahnya ini abu-abu, bawahnya ini hitam, bawahnya ini lagi putih. Ini satu gunung loh, Pak. Kok bisa beraneka ragam gini, gimana nih ceritanya nih? Nah, ini seperti buah-buahan tadi. Air hujannya satu, kemudian tumbuhnya beraneka ragam. Atau contoh yang lain, ini gunung putih, putih semua tadi. Ini gunung merah, merah semua, merah semua. Ini gunung hitam, hitam semua. Nah, ini contoh-contoh gunung di seluruh di atas muka bumi. Kalau kita cuma lihat di Indonesia ya mungkin tidak menemukan yang beraneka ragam seperti ini. Nah, maka beraneka ragamnya itu ada yang terkumpul seperti ini ya, putih-putih semua, hitam-hitam semua. Tapi ada juga yang terkumpul dalam satu gunung. Ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ayat tadi, Allah mengatakan wa minan nas, dan dari kalangan manusia, wad dawabi, dan binatang-binatang, wal an'ami, dan ternak-ternak, mukhtalifun, berbeda juga, alwanuhu, warna-warnanya, kadzalika, seperti itu, yaitu seperti berbedanya gunung dan berbedanya buah. Kita lihat kulit kita ini coklat. Kalau kita ke Arab Saudi, pas haji atau umrah, lihat orang-orang kulit putih ada, kulit hitam ada, kulit merah ada. Kok bisa begitu? Padahal bapak ibunya satu, Nabi Adam alaihissalam. Jadi maninya itu ya satu, Pak. Tapi kok bisa, Pak? Berbeda-beda gitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau panjenengan kulit putih, kemudian anaknya hitam, jangan marah sama istri, Pak. Yang menciptakan bukan istri kok. Yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Wah, bojoku ngawur tenan. Aku putih kok anakmu ireng piye. Enggak boleh disalahkan begitu. Karena bisa jadi saya putih, istri saya putih, anak saya ikut kakek saya hitam. Ngoten. Atau ikut kakeknya istri saya hitam. Saya punya teman, dia tidak putih, istrinya tidak putih, Pak. Lahir anak putih guanteng, belas rapodo ibu era podo pae.
Nah itu digoda oleh tetangga-tetangganya. Kowe anak sopole. Nah maka ketika keluarganya, istrinya itu mengunjungi rumahnya teman saya tadi, semua tetangganya baru tahu, oh ternyata istrinya ini keluarganya memang putih-putih semua. Jadi dalam satu keluarga itu semuanya putih kecuali istrinya teman saya tadi nggak putih. Kok bisa gitu? Nah, ternyata ibunya putih, bapaknya nggak putih, mbahnya dulu. Nah, jadi anaknya teman saya ini ngikuti mbah putri, makanya putih. Ibunya nggak putih, bapaknya nggak putih. Bisa seperti ini. Maka Rasulullah SAW pernah dilapori oleh seseorang, ya Rasulullah, ini anak saya hitam, gimana ini? Seolah-olah dia mengatakan, anak sopo ini? Karena saya putih, kemudian istri saya juga putih. Wulidali ghulamun aswad, anak saya hitam. Maka Rasulullah bertanya, hal laka min ibil? Kamu punya onta? Iya. Ma alwanuha? Warnanya apa? Ya ada yang merah, warnanya merah. Kemudian Nabi bertanya, ada enggak di antara onta-ontamu yang merah yang warnanya auraq, paling beda yaitu warna abu? Qala na'am, ya ada, ya satu itu ada. Maka Rasulullah bertanya, dari mana itu? Kok bisa ada yang abu-abu? Qala la'allahu naza'ahu irqun. Barangkali yang abu-abu itu ikut mbahnya yang atas yang abu-abu. Nah, Nabi balik, fala'alla ibnaka hadza naza'ahu. Sama juga anakmu juga ikut kakek yang hitam. Nah, jadi terima saja apa adanya. Kalau saya Pak, alhamdulillah anak saya nggak ada yang mirip saya, nggak ada yang mirip ibunya. Kita campuran kabeh. Jadi separuh-separuh lah. Sehingga mirip bapaknya banget ya enggak, ibunya banget ya enggak. Baik, kemudian Allah mengatakan innama sesungguhnya tiada lain yakhsyallaha, takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya ini, al-ulama'u, yang ulama. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha gagah, ghafurun, maha pengampun. Ulama ini siapa? Ulama yang kita kenal itu adalah orang yang ilmunya sudah tingkat tinggi, menguasai dua ilmu, ilmu tentang Allah dan ilmu tentang hukum Allah. Ilmu tentang Allah sehingga tahu siapa Allah, maka tidak pernah durhaka kepada Allah, nggak maksiat. Kalau seperti kita ini bukan ulama, karena masih apa? Maksiat. Ulama nggak maksiat karena paham siapa Allah, sehingga merasa diawasi terus oleh Allah, maka nggak maksiat. Kemudian paham terhadap hukum-hukum Allah, ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini makruh, paham. Nah, ini dua ilmu dikuasai, maka disebut ulama. Kalau cuma paham hukum saja, bisa tahu dalil ini halal, haram dan sebagainya, dalil apal, ya, kutubus sitah ngelotok, apal semua, tapi sering melanggar, itu bukan ulama. Karena berarti hanya tahu hukum, tapi tidak tahu siapa Allah, sehingga belum mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsiran yang populer untuk kata-kata ulama. Sehingga kalau ditafsirkan seperti ini, semua kita tidak termasuk yang dimaksud dalam ayat ini. Kita semuanya belum termasuk yang yakhsyallah, takut betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ketika kita salat Allahu Akbar, malah yang dipikir yang lain-lain, pikir duit, pikir bisnis, pikir nopolah macam-macam. Nah itu karena kita belum ulama. Tapi tenang Pak, saya temukan tafsir yang kedua. Tafsir ini lembut. Al-ulama itu adalah al-mu'minun, orang-orang beriman semua. Ibnu Abbas mengatakan disebut ulama karena ya'lamun, orang-orang yang beriman ini mengetahui, ya. Ulama itu kan tahu kan artinya, ya. Maka disebut ulama itu karena mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, maka kalau pakai tafsiran seperti ini berarti semua kita juga termasuk apa? Ulama. Tapi dua tafsir ini bisa digabungkan, Pak. Jadi ringkasnya, orang-orang seperti kita yang sudah beriman kepada Allah, mengetahui bahwa Allah maha kuasa, akhirnya kita taat kepada Allah. Salat 5 waktu, membayarkan zakat kalau sudah nisab dan sebagainya. Ini juga termasuk yakhsyallah, takut sama Allah. Kalau tidak takut ya itu nggak mau salat dan sebagainya. Hanya takut kita itu takut yang biasa. Nah ada takut yang tingkat tinggi sehingga tidak pernah berbuat maksiat.
dari rambut sampai kakinya ini nggak berbuat maksiat. Kan ada semua ini barang-barang di kepala kita ya, ada mata, ada mulut, ada telinga, nah, semuanya dijaga sehingga itu berarti ulama yang tingkat tinggi. Nah, maka dua tafsiran ini berarti kalau ulama yang biasa itu orang-orang beriman sudah takut kepada Allah tapi takutnya biasa. Tingkatan yang atasnya ulama yang tingkat tinggi, nah, maka mereka takutnya juga tingkat tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang hakul haya, malu yang betul-betul kepada Allah itu adalah yahfadur ra'sa wa ma wa'a, menjaga kepala dan semua anggota yang ada di kepala, mata, hidung, mulut, telinga. Wal yahfadil batna wa ma hawa, menjaga perut dan semua yang bersambung dengan perut, kaki, paha, kemaluan, perut, semuanya dijaga. Nah, itu baru disebut ulama yang tingkat tinggi. Nah, maka mari kita tingkatkan dari ulama tingkat rendah, yaitu orang-orang beriman seperti kita, menjadi ulama tingkat tinggi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 29. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, mereka itu membaca dan mengikuti. Yatlun artinya membaca dan mengikuti. Karena tala yatlu, mengikuti. Mengikuti apa? Kitab Allah, kitabnya Allah. Wa aqamus salata, dan mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Sirran, secara sembunyi-sembunyi. Wa alaniyatan, secara terang-terangan. Orang-orang seperti itu yarjuna, mereka mengharapkan tijaratan, perbisnisan lan tabur, yang tidak akan binasa atau tidak akan hancur, yaitu bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisnis kepada Allah itu gimana? Allah menjual sesuatu, kita beli. Belinya bukan dengan duit, tapi dengan ini, Pak. Satu, yatluna kitab Allah, mengikuti Al-Qur'an, diamalkan isinya. Yang kedua, aqamus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, anfaqu, mengeluarkan infak atau zakat. Nah, ini adalah bayaran kita kepada Allah. Kemudian Allah ngasih barang apa kepada kita? Ini sabda Nabi SAW. Ala, ketahuilah, inna sil'atallah, sesungguhnya dagangannya Allah ghaliyah, sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, dagangannya Allah itu surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita sholat, kita bayar zakat, kita membaca Quran dan mengamalkan isinya, mempelajarinya, itu membeli surganya Allah, Pak. Nah, mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, ini surganya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini disebutkan yatlun, yang saya artikan tadi mengikuti. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan walladzina yumassikuna bil kitab, orang-orang yang memegang teguh kitab, yaitu beramal, mengamalkan. Wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Mirip, Pak ya. Satu, memegang teguh kitab. Dua, menegakkan salat. Sama dengan ayat yang kita baca ini. Yang pertama, yatluna kitab Allah. Yang kedua, aqamus shalah. Karena itu kata guru saya, minimal kalau kita punya keluarga, punya anak, punya cucu, ya, punya kerabat-kerabat, itu minimal dalam Islam ini dua yang dilakukan. Yatluna kitab Allah, maca Quran, ngaji Quran, wa aqamus shalah, sopo masjid. Ini istilah guru saya. Aqamus shalah, sopo masjid, menegakkan salat. Maka kalau punya anak atau punya cucu, punya keluarga tidak sopo masjid, ini belum berhasil berarti. Ini yang minimal. Yumassikuna bil kitab, mengamalkan kitab berarti mempelajarinya, ngaji, hadir pengajian, kemudian aqamus shalah, sholat masjid. Minimal dua ini. Kemudian di sini Allah sebutkan sirron, infak itu ada yang rahasia, alaniyah, ada yang terang-terangan. Dengan apa? Lihatlah penjelasan para ulama. Sirron wa alaniyah, as-sir yang rahasia itu adalah at-tatawwu, sedekah sunnah. Wal analinah yang terang-terangan itu adalah al-fariidah, sedekah yang wajib atau zakat. Jadi kalau zakat lebih bagusnya terang-terangan, supaya tidak ada orang suudzon kepada kita bahwa kita belum bayar zakat. Tapi kalau yang sunnah, maka sebaiknya sembunyi-sembunyi supaya ikhlas. Sama dengan sholat. Sholat wajib itu sebaiknya terang-terangan ke masjid, jangan di rumah. Tapi kalau sholat sunnah sebaiknya sembunyi-sembunyi di rumah masing-masing, lebih ikhlas.
Nah, orang-orang yang seperti itu berarti sudah mengharapkan perbisnisan yang tidak akan binasa, yaitu bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan liwafiyahum, supaya Allah menyempurnakan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka, wa yazidahum, dan Allah akan menambahi kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya Allah. Yang dimaksud karunia-Nya Allah ini adalah dilipat gandakannya pahala kita. Kita sholat selama berapa? 60 tahun. Nah, itu pahalanya sudah dikasih sempurna. Sudah sempurna, ditambahi lagi. Itu namanya fadlihi, karunia Allah. Nah, nambahinya berapa? Minimalnya 10 kali lipatnya, maksimalnya tidak ada batasnya. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu ashrun amthaluha. Siapa yang datang membawa kebaikan mendapatkan ashrun 10 amthaluha, yang semisal dengannya. Ini minimal, atau asyru amthaliha, 2 qiraat. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha bersyukur. Bersyukur maksudnya membalas yang sedikit dengan balasan yang banyak. Amal kita sedikit tapi Allah kasih balasan yang sangat banyak. Semoga amal kita diterima oleh Allah semuanya, dan kita diampuni dosa kita oleh Allah semuanya, sehingga masuk surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.